Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Al-Mustaqim, pagi ini saya akan menyampaikan masjid dan pasar. Masjid dan pasar. Rasul bersabda, hadis Muslim, Rasul bersabda, ahabbul biladi illallahi masajiduha wa aqwadul biladi illallahi aswaquha. Artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah podo ngerti tadi. Terus andika awake dhewe ning pasar mboten? Berarti dibenci Allah. Ini jadi ada hadis itu yang memang benar-benar kita harus tahu asbabul wurudnya, kena ngopo kok sampai Rasul bersabda semacam itu. Sama dengan Rasul bersabda, kalau ada laki-laki kok tidak mau sholat jamaah di masjid, maka bakarlah rumahnya. Apa betul terus kita membakar rumah yang tidak jamaah? Enggak. Sekarang balikannya. Rasulullah itu, para sahabat itu, lama-lama beliau ada di sekarang tadi Rasulullah itu ke pasar enggak toh? Rasulullah itu ke pasar enggak? Ke pasar. Para sahabat itu ke pasar enggak toh? Ke pasar. Tahu ya, ke pasar. Lamanya Rasulullah dan sahabat di masjid dengan lamanya Rasulullah dan sahabat di pasar, lama mana? Ayo, yes. Lama di masjid. Rasulullah di masjid berapa waktu lamanya? Sejak jam berapa sampai jam berapa? Ayo, Regube, ibu-ibu, lama di masjid. Bapak-bapak, lama di mana? Oh, ini bapak-bapak menyatakannya lama di pasar. Yang di sebelah sana? Pasar. Ibu-ibu ki padahal ini nek nang pasar wis ibu-ibu ki mari bapak-bapak ya. Kalau di pasar kan tawaf toh. Kalau bapak-bapak beli apa adanya. Kalau saya itu asal ngantar istri ke pasar itu sampai mau rasa jalan pagi pokoke sesuk nek nang pasar mesti mlaku nang pasar tawaf tuh umumnya peng itu nak dompet songo kok. Wong per 2000 itu naiknya. 12.000 mulai berapa? 14.000, 15.000, 16.000, tekan 20.000. Pokoknya tapi harus ngumpul dulu. Nah, Rasulullah dan sahabat itu lebih lama di pasar daripada di masjid. Pekerjaan utama Rasulullah dan para sahabat itu apa? Perdagang. Kalau memang dibenci di pasar, mesti Rasulullah dan para sahabat tidak akan memilih pekerjaan dagang. Mesti Rasulullah tidak akan di pasar lama-lama kalau memang itu di pasar adalah tidak baik. Apa itu bahasa Indonesianya apa? Lah Rasulullah bersabda semacam itu. Nah, itu karena sebenarnya adalah asbabul wurudnya. Orang-orang para sahabat itu kadangkala kalau sudah di pasar itu lupa waktu sholat. Itu bukan berarti dilarang di pasar. Sehingga ketika itu masih sibuk semacam itu, Rasulullah bersabda, hei, tempat ini lebih dibenci Allah daripada masjid. Ayo segera ke masjid. Maka kita semuanya tahu, ya, kita semuanya tahu surat Jum'ah ayat 9. Semua sudah hafal? Apa ya? Kita bareng-bareng sekarang baca Jum'ah 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati
ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ menegaskan, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pasar. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini menegaskan, kalau akan diartikan luas lagi, begitu waktu azan dikumandangkan azan di masjid, maka bergegaslah kita ke masjid. Tinggalkan semua urusan keduniaan. Jual beli itu kan mencari rezeki. Kalau sekarang kan tidak semuanya berdagang. Kalau zaman Rasul semua dulu adalah berdagang, belum ada guru, belum ada dosen, belum ada ojek online, maka semua berdagang. Itu sampai ditegaskan semacam itu. Begitu mendengar azan, maka bergegaslah untuk ke masjid. Tetapi Jumat 9 jangan diputus sampai Jumat 9. Jumat 9 itu nanti dikaitkan dengan Jumat ke 10. Yo, saya ini Jumat ke 10. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtahu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sampai bisa mengartikan, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Begitu. Itu imbangnya. Memang begitu waktu sholat itu segera kita bergegas ke masjid. Tetapi begitu selesai sholat diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi. Yang lamanya waktu bertebaran di muka bumi itu lebih panjang dibanding dengan prosesi ibadah sholat di masjid itu. Kenapa ini saya tegaskan? Terutama hadis tadi, tidak sedikit yang mengartikan, bahkan letterlek, sehingga umat Islam itu kalau dikatakan akan meraih zuhud yang hakiki, akan meraih tingkat ketakwaan yang lebih tinggi, akan menunjukkan spiritualitasnya tinggi, harus mau meninggalkan urusan-urusan keduniaan, jangan urusan pasar. Pasar itu artinya Doltinugulu, tidak harus pasar dalam arti pasar. Jadi paling dekat pasar apa? Prawiro Taman, enggak. Buka toko itu juga termasuk pasar, ya. Toko, bisnis, apapun kegiatan untuk mencari rezeki itu pasar. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimahumullah, sekarang saya akan tanya, Rasulullah itu biasa-biasa saja, sugih atau sugih banget? Yo, biasa-biasa saja, sugih atau sugih banget? Kaya sekali. Duh, kira kode. Sekarang saya tanya lagi, Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu manusia primitif atau orang modern atau biasa-biasa saja? Oke, sekarang kita terusuk. Pakaiannya Rasulullah itu dari dedaunan, dari kulit
pepohonan atau sudah pakai kain seperti kita? Ayo, pakai kain. Pakai kain. Buktinya apa? Nah, sekarang bisa dan buktinya. Kalau akan ada prosesi umroh dan haji, Rasulullah bersabda, ketika kamu melaksanakan prosesi ibadah umroh atau haji, pakailah kain ihram. Apa itu kain ihram? Kain yang tidak berjahit. Berarti Rasulullah itu sudah pakai kain. Termasuk bisnisnya Rasulullah itu apa? Kain. Bisnisnya Rasulullah itu kain. Maka sampai bilang jangan sampai kamu itu nguntet. Bahasa Indonesianya apa nguntet? Kamu mengurangi meteran ketika ngukur. Kalau kain itu sobek, kasih tahu kalau itu sobek. Itu berarti kain. Jadi zaman Rasulullah itu sudah pakai kain. Rasulullah itu kalau bepergian nyeker, pakai sandal, pakai sepatu gunung, sepatu pantofel atau sepatu kokam. Teropah itu gimana? Ada talinya. Kakinya kelihatan enggak? Ayo, kakinya kelihatan enggak? Yang apa ini? Tidak. Duh. Bukti tidak kelihatan apa? Ini juga perlu menjadi pemahaman. Koyo foto Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau bepergian pakai terompa. Bukti bahwa itu pakai terompa tertutup. Rasulullah bersabda, kalau kamu mau bepergian jauh dari rumah, wudu, keringkan, pakailah terompa. Tali kenceng, kalau nanti batal, nggak usah dilepas, langsung usap saja di atasnya. Itu kan berarti ketutup dan pakai sepatu. Wong saiki wonten mboten sing tidak pakai alas kaki? Banyak. Pertanyaannya wonten mboten monggo jawab, banyak saking munjule. Zaman sekarang itu masih ada orang yang tidak pakai alas kaki. Orang sekarang ada nggak yang justru pakaiannya tidak selengkap seperti kita itu? Banyak. Loh, lebih modern Rasulullah. Itu yang perlu digambarkan. Loh, bayangkan Rasulullah itu, oh, jebolannya Rasulullah itu pakai sepatu, pakai kain seperti kita. Sekarang ini waktu Ramadan dulu pernah saya ceritakan di sini saya. Waktu Ramadan, Rasulullah itu kalau bepergian ya sudah cuma pakai baju semacam ini, pakai kain semacam itu, atau ditambah parfum. Suka pakai parfum atau tidak suka pakai parfum? Pakainya itu suka atau ala kadarnya? Suka. Merek parfumnya apa? Sudah ada mereknya loh. Kasturi. Kasturi itu saat ini pinter mah boleh internet. Itu kasturi ini organnya jutaan. Yo saat ini nek nganggo sepatu, nganggo klambi, mesti parfuman sing jutaan, biasa saja kok wong sugih. Itu biar nyambung ya, biar nyambung kita memahamkan tentang Rasulullah itu semacam apa. Tak tambahin lagi, ini masih belum ketika melamar Ibu Khadijah, mas kawinnya seperangkat alat sholat atau total kontak berapa? 20 ekor. Ada yang berani naik? Berani berapa lagi? Ayo, mumpung masih pagi. Berapa? Wah, ada 100 sapi itu terlalu tinggi. Ada yang berani lebih tinggi? Berapa, Bu? 40, oke. Jadi deal 40, ya 100, ya 20, 40 deal. Ada lagi yang mau turun? Begitu kan? Ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 25 itu menggambarkan karena Rasul usianya 25, ada yang menggambarkan 40 karena Ibu Khadijah usianya 40, ada yang menggambarkan 100. Oke lah, asumsikan tadi antara 100 dan 20 diambil saja 25. Saiki nek ana wong diunta selawe itu
Wong biasa apa wong sugih? Kaya raya. Lah wong itu kendaraan kok. Ada Imar, ada onta. Asumsikan kalau Imar itu adalah sepeda motor, onta. Oke lah, asumsikan ontanya kecil-kecil aja, itu Avanza. Berarti mas kawinnya itu 25 Avanza. Wong arep yo 5 wira Avanza tekan video. Jadi kan enggak ada 25 Avanza kok. Itu yang perlu digambarkan. Itu yang perlu dipahami. Kita bangga dengan Rasul kita. Jangan pernah menganggap Rasul kita itu adalah primitif. Jangan menganggap bahwa Rasul kita itu adalah manusia purba. Tidak. Rasul kita itu adalah manusia modern. Walaupun tidak pernah boleh digambarkan. Kalau Isa kan boleh digambarkan ya, hanya pakai ikrom 1 ya. Bisa itu pakai ikrom 1 atau 2 itu ya? 1 ya, pakai 1. Tuh. Nah, akhirnya menjadi pakai sepatu, bajunya seperti kita biasa. Gitu kan? Pakai parfum, kemana-mana pakai unta. Nanti dicari juga di internet kendaraannya apa. Itu menggambarkan bahwa Rasul itu memang kaya. Cukup bisa membayangkan. Sekarang jenengan ajeng membayangkan Ibu Khadijah dan Rasulullah, ya, Ibu Khadijah dan Rasulullah. Rasulullah itu marketingnya, pebisnis. Ibu Khadijah itu pemilik pabriknya. Pun saat ini prawiro taman itu nonton ibu-ibu umurnya 40 tahun ning juragan. Itu kira-kira kayak apa? Jadi jangan dibayangkan nenek-nenek rusuh terus. Itu tidak. Kenapa ini saya sampaikan? Tidak sedikit orang yang menganggap spiritualitas kita, ya, religiusitas kita, keislaman kita itu dilihat dari ketika kita sudah melepaskan diri dari semua urusan keduniaan. Saya itu malah khawatir kayak disetel neng Cino. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak sih umat Islam ini sudah nggak berdaya sama sekali? Tahu. Itu apakah tidak bagian dari perjuangan kita? Nah, itu yang perlu kita padahal di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu fil kita apa? Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-Baqarah 200. Maksudnya keseluruhan itu apa? Akidahnya benar, ya, akidahnya benar, ibadahnya tertib, akhlak, tata krama, sopan santunnya oke. Muamalah itu bagian dari keberagamaan kita. Karena saya backgroundnya ekonomi, yang dulu awal-awal saya diserang seakan-akan saya itu adalah bukan dalam berjuang ketika memprovokasi orang-orang untuk mandiri ini. Maka ini saat ini saya berani mengatakan, wes keyok kayak gini apa? Itu. Jadi bagian dari upaya-upaya kemandirian ekonomi itu adalah bagian dari perjuangan kita, terutama yang muda-muda. Jadi jangan pernah merasa malu kalau kita itu bisa melaksanakan kegiatan kemandirian kehidupan kita. Untuk mau sapu jaga tahu ini pengerti toh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan dunia baik, kehidupan akhir baik, kehidupan dunia itu ya kemenangan kita. Berarti apa? Tema-tema tentang muamalah, tentang urusan-urusan keduniaan itu juga bagian dari perjuangan, walaupun memang beda-beda. Kalau yang memang mungkin usianya sudah 40 ke atas, sudah mapan, oke lah tinggal mempertahankan itu. Tapi memotivasi yang muda itu harus juga. Dan senior preso. Oh ini disyuting ya? Jadi mumpung hilang ya? Problemnya itu suatu saat itu di YouTube kan. Nah, setelah pulang kan saya mesti dikasih linknya. Setelah saya setel kok hilang. Tadi saya jalan-jalan, padahal disediakan ini mestinya saya nggak boleh lari-lari ya. Tadi lupa saya kalau di situ ada. Ini nyaluran. Kalau dibagi 4 tadi, akidah, ibadah, akhlak, muamalat. Yang terbanyak apa? Akidah. Ini seandainya dipisah-pisah gitu ya, diklasifikasi akidah, ibadah, tata cara sholat, puasa, zakat, haji gitu ya. Akhlak, tata krama, muamalat. Paling banyak apa? Muamalah.
paling banyak muamalah, kisah-kisah tentang kehidupan itu banyak sekali. Nah kalau begitu kenapa kita tidak dianggap bahwa urusan muamalah itu bagian dari perjuangan kita? Pernah mendengar 9 naga? Pernah? 9 naga itu kekayaannya 9 naga wong Cina sing sugih-sugih wong Songo itu sama dengan berapa persen kekayaannya orang Indonesia? Berapa? 70%. 70% atau 70%. Ada yang berani meningkat lagi? Sugih wong Songo, bandane wong Songo kuwi padha karo 70% ping 250 miliar piro. Ojo nek kok wong Songo, wong loro sing paling sugih Cina niku tuku Jogja dite turah. Wong siji wong loro. Tapi jangan salahkan mereka karena kita tidak pernah bergerak, kita tidak pernah berusaha, kita tidak pernah mengkondisikan itu bagian dari perjuangan dan dakwah kita. Oh yang tua ya tertinggal memotivasi. Tapi saya itu yang paling sering merepotkan adalah ketika membaca hadis di atas itu adalah tek banget. Yang paling repot itu tek banget sampai mengatakan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Seakan-akan itu adalah membenci orang ke pasar. Nek sing diceramai ini bakul pasar Prawiro Taman boleh. Jadi pengajaran yang pasar gitu kan. Nek pengajaran yang masjid kok teks semacam itu kacau. Jadi memang ternyata pengajaran itu juga teksnya itu kan kalau di Prawiro Taman itu mengingatkan gue itu rambut dodol terus lu tetap ibadah. Ya kan gitu. Tapi yang di masjid itu sampai diingatkan cerita-cerita banyak orang terlalu lama di masjid segera diusir. Kowe kok meneng masjid terus, anak bojomu milih memakani. Nah, dongo tidak akan cukup. Harus ada yang namanya ikhtiar, ada kaitannya dengan ikhtiar. Begitu. Itu yang perlu kita sampaikan. Itu yang perlu kita ketahui. Sehingga muamalah adalah bagian dari perjuangan dakwah kita karena kita tahu kita sudah menyokong. Dulu kita pernah sampaikan di sini juga. Berjamaah sekarang ditingkatkan tidak hanya sholat berjamaah, tapi ekonomi berjamaah. Nek ono sedulure dhewe, tanggane dhewe, keluargane dhewe yang jualan dan itu seperti yang kita butuhkan, itu harus kita beli. Bisa mengulang cerita waktu Ramadan saya di sini, mungkin waktu itu ada yang belum hadir. Saya mencontohkan istri waktu itu, istri ke pasar Bantul, karena pulangnya mesti lewat pasar Bantul, udah, terus mampir pasar Bantul mau beli daster, kan? Lihat daster, yuk regane piro? Ditawarkan oleh penjualnya sewidak bu, ibu, dinyang betul, dinyang kalau dasternya docalke. Abrak wong ini wis sewidak. Tangkulo oleh ora kulaane dereng asa to watuke. Tangkulo loro oleh rayu dereng. Terus ditinggal apa to sik kek? Towak meneh. 45 oleh rayu. Wong muter akhirnya diweke 45 dite 50 kini jujule 5.000 cepet yang belum weke diweke 45 murah dulu bisa terpulai jauh jujur masa susu oleh ke susu lah mutawar terus baru muter-muter neng Malioboro ke Malioboro masuk toko ada daster bagus. Ada nggak yang harganya 50.000? Ada nggak? Oh ada toh. Ternyata itu kalau di toko sana itu harganya 250.000. Wih api ya bilang gitu. Api itu api. Kalau naik kasir dinyang 50 kan? Oh berarti orang yo kalau gue ngaji aku ngaji ini nggak teke yo. Jadi sesuk nek tuku karo bangsane dhewe rasa dinyang nek jujur barangnya dinengke wae yo. Ha iya. Terus dipraktekke ke bakul sayur.
Kalau saya itu kan sok bawa untingan tajam ini kata, Bu, untingannya ya, kira sak unting, kali aku dulu 5.000, susunya buas kono bu sesok kan yang diberi telung unting, gitu, diwai 10.000, Bu niki susu sesok kono bu sesok, jadi dino iki 2 unting, sesok 4 unting, sesok 8 unting. Aku ini kok wedhus to mendino bae. Jare jujule ra oleh njaluk. Tak rungokke nang ngomong piye to. Nggo sesuk nek jenengane ora dijauhi jujul ki mestine wis kono ora apa-apa. Jujule sepeken ku jenenge ora kok muni nggo sesuk. Nah, itu tolong ya. Maka kalau ini mestinya ada tetangga kita yang jualan, ayo sekarang kita beli. Orang dhewe iki jujur rapopo. Nek ra enak kasine ngomong ra enak kasine sing tetep dituku. Itu yang namanya jihad. Jamaah ekonomi itu begitu. Komentar ini bahasa Indonesianya. Silahkan dievaluasi, silahkan dinilai, tapi tetap dibeli. Itu namanya jihad ekonomi. Kita itu kan disuruh nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Biar enak. Enaknya sesuk hatiku. Itu namanya tidak jihad ekonomi. Boleh ini kurang lebih kelebihan, kepahitan, tapi dibeli, besok akan dievaluasi terus. Itu tolong, itu sudah mulai bagian dari perjuangan kita, terutama ini kan kita di tempat pusat bisnis ya, kalau taman ini monggo. Bagian dari perjuangan, bagian dari dakwah. Sekecil apapun yang kita lakukan itu adalah kita melangkah. Oke? Sekecil apapun yang kita lakukan itu kita melangkah. Yang paling repot adalah hal itu tadi tek banget. Di tahun ini bahkan saya mengatakan kubutunya. Yang namanya kubutunya bagaimana? Wah, Rasul itu kaya raya, Rasul itu pebisnis. Nah, itu yang perlu disampaikan. Maka terus saja saya sampaikan, itu bagian dari dakwah, bagian dari hal yang perlu disampaikan kepada umat karena ini problem kita. Coba, apakah yang tadi yang tema-tema yang lain itu tetap monggo. Tapi artinya ketika kita itu memang akan berislam secara kafah, itu ya akidahnya oke, ibadahnya juga disampaikan, akhlaknya juga disampaikan, amalan duniawiat juga disampaikan. Jangan sampai malah diserang ketika kita menyampaikan tema-tema tentang amalan, dianggap itu tidak bagian dari ibadah, tidak bagian dari tema pengajian. Tema pengajian kok pasar dan masjid. Itu namanya kita tidak kafah. Padahal kita sampaikan juga dalam surat ayat kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Ternyata suri tauladannya Rasulullah itu tidak hanya masalah ibadah mahdoh, muamalah juga bisa menjadi suri tauladan. Suatu saat saya akan cerita ini juga mengulang, mungkin karena tak ulang-ulang terus tema ini, karena menurut saya masih minoritas ketika menyampaikan tema-tema ini. Ya, ketika ngisi pengajian semacam ini masih dianggap minoritas, bukan tema-tema yang penting untuk mendekatkan spiritualitas kita kepada Allah. Tidak dianggap sebagai bagian ibadah yang bagus. Suatu saat, jadi ada ahli ini sampai jam berapa ini? 10. Jangan di bawah 10. Ini pengajian apa? Orang luar negeri yang hebat, yang sering diacuk oleh orang-orang ekonomi itu ada yang namanya Profesor Philip Kotler, itu orang Amerika, ahli marketing dan sekolah dari ekonomi mesti ngerti yang namanya Prof. Philip Kotler, ngerti ya? Profesor Philip Kotler itu diundang seminar ke Riyadh, itu bingung mau bilang iya, temanya apa, khawatir nanti dia malah dipakai teroris, wong Mekah. Nek arep bilang
Jika alasannya opo. Akhirnya tanya kepada muridnya yang agamanya Islam dan Kristen itu ada di Indonesia semuanya profesor, namanya Prof Basis Swasta dosen UGM, satu lagi Prof Hermawan Kertajaya dosen UI. Prof Basis Swasta itu Muslim pulang UNJ Barat. Prof Hermawan Kertajaya sampai sekarang tetap non Muslim. Tanya keduanya, tapi yang meneliti itu adalah jawaban dari Prof Hermawan Kertajaya yang sampai saat ini non Muslim, dosen UI yang memberi saran kepada Profesor Philip Kotler. Itu ada di bukunya Hermawan Kertajaya. Jawabannya begini, Prof Kotler satu-satunya nabi yang bisnisnya runtut seperti yang ditulis oleh Prof Kotler itu adalah Muhammad. Tolong Prof Kotler bacalah sejarah Nabi, kalau bahasa kita sirah Nabi, tapi yang aslinya tidak kepotong-potong. Akhirnya Prof Kotler itu membaca sirah Nabi, buku sejarah Nabi, itu tercengang terpukuk dan disampaikan di seminar itu sampai mengatakan begini, saya baru tahu kalau teori yang saya bangun, teori yang saya ajarkan ke seluruh ekonom dunia sedunia ini adalah sudah dipraktekkan oleh Muhammad. Tidak ada yang kepotong sama sekali. Lahir, kemudian belajar dengan pamannya sejak dari menggembala kambing. Pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, belajar pamannya. Awalnya menggembala, setelah itu karena pamannya pedagang ikut ke pasar, paman saya ikut ke pasar, belajar di pasar. Itu namanya internship di bukunya Kotler. Kalau di Indonesia kan namanya magang. Kalau di bahasa Jawa kan namanya nyantri. Kalau di pondok pesantren namanya nyantri. Gitu. Setelah kira-kira bisa belajar dari pamannya sejak usia 3 tahun sampai 7 tahun, ngomong paman, kok saya tak belajar bisnis sendiri. Oh ya le, dudulon dewe, tetap tak awat-awati. Akhirnya usia 7 tahun sampai 12 tahun sudah mulai belajar bisnis sendiri. Ya, itu namanya kalau bahasa sekarang startup. Startup, apa Bu? Pakai nek kundur pengajian ditanya judul pengajiannya apa? Nah, keren. Biasanya kan ciri-ciri orang betapa kan? Hari ini judul pengajiannya adalah keren kan? Karena startup. Mulai belajar sendiri. Usia 17 tahun sudah belajar bisnis sampai di luar kota. Ya, sampai di luar kota. Sampai usia 12 tahun, 17 tahun sudah sampai belajar bisnisnya sampai ke Syria, Syam, Irak, Medina. Sudah sampai Medina. Ini kupon tekan luar negeri. Nek bisnis sampai luar negeri namanya apa? Ekspor. Maka Rasulullah itu usia 17 tahun sampai 25 tahun sebagai eksportir. Itu harus dipertegas. Ini berulang-ulang ketika saya menyampaikan pengajian adalah semacam itu yang tidak pernah disampaikan. Definisi sampai sekarang ini, buku sehebat apapun, buku yang sehebat apapun mengatakan puncak prestasinya pebisnis itu adalah eksportir. Sampai abad 21 ini, itu yang namanya paling hebat pebisnis itu ya iso dodol tekan luar negeri ya di simbol eksportir. Muhammad juga sudah eksportir. Maka Philip Kotler setelah membaca bukunya sejarah Nabi yang betul itu diceritakan, maka buku-buku Kotler yang baru asal itu nanti diedarkan di mayoritas penduduknya Muslim berani menulis tentang perilaku bisnis Muhammad. Nek dia dipersepsikan orang Islam itu adalah teroris, dia dipersepsikan tidak ada urusan keduniaan. Oh, dadi sing salah ki umate. Sing salah ki wong-wonge dudu rasule, dudu pelajaran agama. Walaupun sampai sekarang sudah usia 90 tahun, Kotler juga tetap belum beragama Islam. Hermawan Kertajaya juga belum beragama Islam. Setidak-tidaknya di bukunya sudah mengakui tentang kehebatan Muhammad.
tidak membenci, tidak mempersepsikan Muhammad itu adalah teroris, tidak mempersepsikan Muhammad atau orang Islam itu urusannya hanya ibadah mahdoh. Nah, itu yang perlu dipahami. Kita bangga punya Muhammad, punya Rasul eksportir. Termasuk ini yang guru agama Kepotong sering mengatakan, ini juga saya ulang-ulang. Pertanyaannya, kenapa ketika mendapatkan risalah kenabian usia 40 tahun begitu akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, kok begitu ke Madinah diterima oleh kaum Ansor secara penuh? Siapa yang bisa menjawab? Neng Madinah, itu kan kok toko-toko langsung wis kene saiki bareng-bareng urip neng Madinah. Ayo, ini yang jarang disampaikan. Cerita itu kan mestinya tidak putus, bahasa ilmiahnya missing link, pedot. Tadi sudah kita pahamkan, akhirnya sekarang paham. Nabi itu orang modern deh, dengan diri pakai sepatu, pakai baju, pakai parfum. Nabi itu kalau pergi kemana-mana pakai kendaraan, pakai unta atau kuda. Sukanya unta atau kuda. Oke. Pekerjaannya adalah pebisnis, jadi walaupun ada hadis yang mengatakan tempat yang paling dibenci pasar itu karena sing diceramai bakul. Nah, ya gitu kan, sing diceramai bakul lalu ini wes ajar tujuh. Dodol. Maka kalau kita di tanah suci itu begitu ada mesti langsung ditutup. Nek kita masih di dalamnya orang diusir, nek ditutup kan ditinggal kok. Kalau dia besok bingung. Kok ditinggal terus sing aduk dia wae dhewe nang Indonesia kuwi kok. Nek ada dia sing klepan-klepan ning masjid kok wong neng tanah suci bayari larang-larang kok tawaf neng toko. Tawafnya neng Ka'bah, toko. Begitu azannya malam jangan jorok kodel yang ada di rumah. Oke. Itu tadi. Kenapa ya kaum Muhajirin, para sahabat dan Rasul itu begitu ke Madinah langsung klub? Ya, siapa yang bisa? Ribon? Jadi begitu Rasulullah dan para sahabat kan akan dibunuh, terus lari ke Madinah. Kok sampai di Madinah kok Madinah langsung sini kita bareng-bareng hidup di Madinah. Karena cinta, kok cinta sudah kenal? Oke, akan kita sambungkan. Karena Muhammad di Mekah Madinah itu sejak usia berapa? Oke, asumsikan usia 17. Lady saya usia berapa? 40, pitulas dengan 40 berapa tahun? 22 guys. Yang jelas 20-an lah. Pun saat ini jenengan nek bakul, saat ini jenengan pebisnis bakul, terus tiba-tiba di sini diancam sedulur le bakul jenengan teng Aceh itu, ayo aku ini diancam. Kira-kira ini kau diganti pripun? Dineo, nah gitu kan, wes kene ayo bareng-bareng bakul neng itu kan ada nyambungnya. Itu yang tidak pernah diceritakan. Ngeklingnya itu tadi, itu karena sesama bakul wes kenalan. Paham begitu datang langsung ditunjukin aja saya ini nang pasar kan gitu kan. Ini pasar, ini kebun. Yang pekerjaannya bertani yang sekarang bertani nih kebun kurma dirawat, kayak kita bagi hasil. Yang pekerjaannya bisnis ini pasar sekarang punya dagangan kayak kita bareng-bareng kita kembangkan. Itu karena memang sudah kenal. Ojo menengok bertahun-tahun. Awak jenengan wae kenal sedelo 5 tahun pokok ada kesamaannya saja langsung begitu kita ke tempat itu langsung kita ditemoni diambil kok. Itu jadi kenapa kaum Ansor orang Madinah itu menerima secara penuh para sahabat karena sudah kenal sejak 17 tahun. Dan urusan kenalnya adalah urusan bisnis, sudah tahu karakter Muhammad yang sebenarnya. Alami itu apa? Pengaturan karena jujur dalam apa? Tapi titik utamanya bisnis. Pedagang. Sebutan Al-Amin itu setelah menjadi Rasul atau sejak masih muda? Masih muda. Karena bisnisnya tadi itu kan kayak dulu nanti kenalan bakul itu jujurnya juga jujur. Sama kan gitu kan. Muhammad itu jujur.
Nah, itu adalah pengakuan, dan al-amin itu perlu digarisbawahi, itu adalah pengakuan tentang kejujuran bisnisnya. Kalau ada yang mengatakan karena dalam menyampaikan risalah agama itu dibelokkan, itu karena bisnisnya kan sejak usia 17 tahun dan belum mendapatkan risalah kenabian, dan kualitasnya lebih baik. Wong sewu ya, nek usia wis koyo aku kok ora jujur iki malah anak wong wis mambu lemah ora jujur. Nek cah 17 tahun, 20 tahun bisnis kok jujur. Cah no kok bisnis jujur. Karena itu dicocokkan oleh Rasulullah, sehingga apa? Sekarang itu sedang berkembang yang namanya etika bisnis. Ya, etika bisnis itu dulu mesti mengutip uang-uang barat, sekarang sudah mulai dikutip. Kalau mau mencontoh etika bisnis adalah Muhammad. Kalau lainnya kan cuma ciri orang jujur gini, tapi coba toh karakternya yang mau ditokohkan. Apakah akan menyebut ini adalah Erick Thohir? Apakah ini akan menyebut siapa meneh? 9 naga itu tadi, Hartono. Nah, ternyata sekarang buku-buku sudah menyebutkan etika bisnis harus jujur. Contoh real tentang etika yang dilakukan berbisnis adalah Muhammad. Itu juga perjuangan yang tidak ringan, perjuangan yang tidak mudah. Dan jujur itu berarti memang di pasar, maka ada hadis yang lain menyebutkan neng pasar kok jujur. Wah, itu hebat. Akan saya bacakan sebuah hadis. Kira-kira jujur menjadi nggak berarti atau mah berarti tinggi? Report bisa berarti tinggi. Nanti dibuktikan. Yang hebat-hebat itu karena jujur. Ini ada hadis begini. At-tajiru sodukul amin ma'an nabiyina was-sodiqina was-suhada. At-tajiru, terus di Indonesia kan tajir. Tajir itu apa ya? Apa? Tajir. Nah, tajir itu aslinya kok bisnis, tapi terus karena kok bisnis itu representasi dari kaya, akhirnya uang sugih, pebisnis kaya yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Pengen swargane cerak nabi, pengen swargane dadi siji karo para syuhada. Itu ketika berbisnis jujur. Yang akan kita garis bawahi tentang tajir tadi, ini dituntunkan atau dengan kata kalau mau dibalik, nek kepengen swargane cerak karo Rasul dadi wong tajir, nek jujur dadi wong sugih, nek jujur. Bangun masjid apik kok ngene iki nek ora sugih, urunane nganggo kotak 2000-an ora dadi. Oh, iki nek aku mlebu iki masjid hotel kok masjid. Masjid Dawa, ana masjid Amba, ana masjid Dawa. Lah, ini saya tekankan kepada terutama anak muda. Kamu kepengen masuk surga boleh tajir, karena memang itu benar. Jadi jangan pernah menganggap ketika kita kaya itu adalah menghambat masuk surga. Saya kita takut ngitung badannya wong sugih kalau ngitung badannya wong orang sugih cepet di. Ayo, gimana? Cepat orang yang gak kaya. Ayo. Saat ini wong sugih niku nganggo iki langsung ngerti kok dit kuning bang iki piro, dit kuning bang iki piro, dit kuning bang iki piro. Orang kaya itu mesti punya kan namanya neraca, punya akuntansi. Karena kena pajak kan. Aja itu neraca. Wah. Berarti apa? Ngitung badannya wong sugih niku luwih cepet.
Itu lah nek bayangke dia, oh sesuk nek wong sugih munggah swarga suwe wong ngitung bandane itu suwe mergo model jaman biyen yo jaman lusu-lusu di 2000 nang isih dicoploke. Oh wis nek mau wis langsung klub takon esuk iki sing pengajian transfer ae wis piro 5 juta. Sing nek itu piro 300.000. 300.000 wah nak cekik pul-pulan. Itu yang perlu dibalik. Jangan pernah menganggap juga bahwa orang kaya itu nanti ngitungnya di akhirat lama. Tidak. Ayo saiki balapan sing wong sing sugih tenan karo sing biasa-biasa untuk badan seperti. Orang kaya itu semua kekayaannya tercatat. Ya. Sudah konten kayak gini mau cocok di mobil piro, di motor piro, neng ndi wae. Di piro nek ganti tangi piro, piutangi piro. Langsung sekali klik. Oh, zaman dia celengan diseleke ngisor keren. Nah, apapun juga karena sudah 7.15 akhirnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akan melanjutkan ke kelompok dan dijemput. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.